Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai turunan atau diferensial dalam matematika. Nah, dalam materi ini kita akan belajar mengenai definisi turunan, limit turunan, perkalian hasil kali, bagi dan dalil rantai, persamaan kedudukan dua garis, fungsi naik dan fungsi turun, turunan trigonometri, PGS trigonometri, dan fungsi naik dan turun dalam trigonometri turunan. Turunan fungsi atau juga bisa disebut dengan diferensial adalah fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Contohnya, fungsi f dijadikan f aksen yang mempunyai nilai tidak memakai aturan dan hasil dari fungsi akan berubah sesuai dengan variabel yang diinginkan. Atau secara umum, suatu besaran yang berubah dan perubahan besaran lainnya. Nah, kemudian untuk rumus umum dari turunan aljabar adalah limit x mendekati 0 untuk fungsi f aksen x sama dengan f dikali x plus h dikurang f dikali x dibagi dengan h. Turunan hasil kali, bagi, dan dalil rantai. Yang pertama yaitu turunan hasil kali fungsi. Bentuk dari fungsi kali adalah fx sama dengan ux dikali dengan vx, sehingga turunannya adalah f aksen x, di mana u x aksen dikali dengan vx ditambah ux dikali dengan v aksen x. Contohnya, tentukan turunan pertama dari fungsi fx sama dengan x kuadrat dikali x pangkat 7 dikali y kuadrat. Jawabannya, u sama dengan x pangkat 7, u aksen sama dengan 7 dikali x pangkat 6, v sama dengan y kuadrat, di mana v aksen sama dengan 2y, sehingga f aksen atau turunannya adalah 7x pangkat 6y kuadrat ditambah x pangkat 7 2y. Kemudian yang kedua adalah turunan fungsi pembagian. Bentuk untuk fungsi pembagian adalah fx sama dengan u per v, sehingga turunannya adalah f aksen x sama dengan u aksen dikali v dikurangi u kali v aksen dibagi v kuadrat. Tentukan contohnya. Tentukan turunan pertama dari fungsi fx sama dengan x pangkat 7 per y pangkat 2. Kemudian u-nya adalah x pangkat 7, sehingga u aksen sama dengan 7 dikali x pangkat 6. Kemudian v adalah y kuadrat, sehingga v aksen sama dengan 2y, sehingga turunannya adalah 7x pangkat 6y kuadrat dikurangi x pangkat 7 2y dibagi dengan y pangkat 4. Kemudian yang ketiga adalah dalil rantai. Bentuk umum untuk pangkat sebuah fungsi adalah fx sama dengan u kali x pangkat n, sehingga turunannya adalah f aksen x adalah n dikali u pangkat n min 1 dikali dengan u aksen. Persamaan garis singgung turunan aljabar. Gradien garis disimbolkan dengan M, di mana gradien pada persamaan garis Y sama dengan mx plus c adalah M. Gradien pada persamaan garis ax plus by sama dengan c adalah M sama dengan min a per b. Gradien jika diketahui dua titik x1, y1 dan x2, y2 adalah M sama dengan y2 min y1 dibagi dengan x2 min x1. Gradien dua garis lurus yang saling sejajar, maka gradiennya atau M1 sama dengan M2. Apabila yang saling tegak lurus, maka M1 dikali M2 sama dengan minus 1. Persamaan garis lurus. Jika diketahui satu titik yaitu x1, y1 dan gradien M, maka persamaan garisnya adalah
Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Kemudian, jika diketahui dua titik, yaitu X1, Y1 dan X2, Y2, maka persamaan garisnya adalah Y min Y1 dibagi dengan Y2 min Y1 sama dengan X min X1 dibagi dengan X2 min X1. Fungsi naik, turun, dan stasioner. Keadaan pertama, jika f aksen X bertanda positif atau f aksen X lebih dari 0, maka kurva fungsi dalam keadaan naik atau disebut dengan fungsi naik. Keadaan 2, jika f aksen X bertanda negatif atau f aksen X kurang dari 0, maka kurva fungsi dalam keadaan turun atau disebut dengan fungsi turun. Keadaan yang ketiga, jika f aksen X bertanda netral atau f aksen X sama dengan 0, maka kurva fungsi dalam keadaan tidak turun dan tidak naik, atau istilahnya kita sebut dengan sebagai stasioner atau juga disebut juga fungsi diam. Contoh soalnya, interval X yang membuat kurva fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 9x plus 2 selalu turun adalah pembahasannya diketahui fx sama dengan x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 9x plus 2, sehingga turunan pertamanya adalah f aksen x 3x kuadrat min 12x plus 9, di mana 3 didapatkan dari x pangkat 3, yaitu pangkatnya ditaruh di depan atau dikali dengan x, kemudian pangkatnya dikurangi dengan 1, begitu juga dengan 6x kuadrat, yaitu 2 dikali minus 6 X, kemudian 2 min pangkatnya yaitu dikurang 2 min 1 plus 9. Kurva fx selalu turun jika diberi syarat f aksen x kurang dari 0. 3x kuadrat min 12x plus 9 kurang dari 0. Kedua ruas kemudian dibagi dengan 3 sehingga mendapatkan hasil x kuadrat min 4x plus 3 kurang dari 0. Kemudian kita harus mencari faktor akar-akar dari faktor tersebut, yaitu x min 3 dikali x min 1 kurang dari 0, sehingga nilai x adalah lebih dari 1 dan kurang dari 3. Jawabannya C. Kemudian kita akan belajar mengenai turunan trigonometri. Fungsi trigonometri adalah suatu fungsi yang memuat variabel x di bagian sinus, kosinus, serta tangennya, dengan syarat perbandingannya atau sinus, kosinus, dan tangen harus terletak di bagian basis, bukan sebagai pangkat. Rumus umumnya yaitu fx sama dengan cos 4x atau fungsi trigonometri. Ini contoh ya, sehingga fx sama dengan 4 cos pangkat cos x itu bukan fungsi trigonometri. Kemudian, turunan dari fungsi trigonometri yang pertama, fx sama dengan sin x, turunannya adalah cos x. Fx sama dengan cos x, turunannya adalah min sin x. Fx sama dengan tan x, turunannya adalah secant kuadrat x. Kemudian fx sama dengan kotangen x, turunannya adalah min kosekant kuadrat x. Fx sama dengan secant x, turunannya adalah secant x dikali tan x. Kemudian kosekan x turunannya adalah min kosekan x dikali kotangen x. Persamaan garis singgung. Langkah-langkah menentukan garis singgung fungsi trigonometri yaitu sebagai berikut. Langkah pertama, tentukan dahulu titik yang dilalui garis tersebut, misalnya titik x1, x2. Kemudian yang kedua, tentukan turunan fungsi trigonometri tersebut untuk menentukan gradien. Yang ketiga, tentukan gradien garis singgung dengan cara mensubstitusikan nilai x1, fungsi turunannya yaitu m sama dengan f aksen x1. Kemudian yang terakhir yaitu menentukan persamaan garis singgung menggunakan rumus dasar y min y1 sama dengan m dikali x min x1. Bagaimana sih cara menentukan persamaan garis singgung fungsi trigonometrinya? Perhatikan contoh berikut. Tentukan persamaan garis singgung fungsi y sama dengan 3, sin x di titik x sama dengan 0. Jawabannya yaitu diketahui persamaan fungsi kurva adalah y sama dengan 3 sin x. Untuk langkah yang pertama yaitu menentukan titik koordinat atau sebagai titik singgung. Untuk
X sama dengan 0, maka Y sama dengan 3 sin 0 sama dengan 3 dikali 0 yaitu 0, sehingga diperoleh koordinat 0,0. Langkah yang kedua, menentukan gradien di titik koordinat tersebut. Y sama dengan 3 sin X, Y aksen sama dengan 3 cos X. Gradien garis di titik 0,0, sehingga M atau gradiennya adalah 3 cos 0 sama dengan 3 dikali 1 sama dengan 3. Langkah yang ketiga yaitu menentukan persamaan garis singgung. Persamaan garis singgung di titik 0,0 dan bergradien M sama dengan 3, yaitu Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1, Y min 0 sama dengan 3 dikali dengan X min 0, sehingga Y sama dengan 3X. Yang terakhir yaitu fungsi naik, turun, dan stasioner pada turunan trigonometri. Fungsi naik, fungsi turun, dan fungsi diam atau stasioner merupakan kondisi dari turunan pertama suatu fungsi pada suatu interval tertentu. Kondisi yang dimaksud dapat berupa berikut. Keadaan yang pertama yaitu jika f aksen X bertanda positif atau f aksen X lebih dari 0, maka kurva fungsi dalam keadaan naik atau disebut dengan fungsi naik. Yang keadaan kedua, jika fx bertanda negatif atau f aksen X kurang dari 0, maka kurva fungsi dalam keadaan turun atau disebut sebagai fungsi turun. Keadaan yang ketiga yaitu apabila f aksen X bertanda netral atau f aksen X sama dengan 0, maka kurva fungsi dalam keadaan tidak turun dan tidak naik. Istilahnya kita sebut sebagai stasioner atau disebut juga sebagai fungsi diam. Perhatikan sketsa grafik suatu fungsi atau fx berikut. Perhatikan bahwa kurva yang ditandai dengan warna merah adalah ketika fungsi itu dikatakan naik, dan biru untuk fungsi turun. Titik A dan B disebut sebagai titik stasioner, yaitu titik di mana fungsi itu diam atau tidak naik maupun tidak turun. Fungsi fx naik saat x lebih dari A atau x kurang dari B. Sedangkan fx turun pada saat x lebih dari A dan kurang dari B. Soal dan pembahasan. Yang pertama yaitu untuk jenis soal turunan aljabar. Jika fx sama dengan x kuadrat min 1 per x plus 1, maka f aksen x adalah, pembahasannya, gunakan aturan turunan dasar, di mana fx sama dengan x kuadrat min 1 per x plus 1, sehingga x kuadrat min x pangkat min 1 plus 1. F aksen x sama dengan 2x pangkat 2 min 1 dikurang dengan min 1x pangkat min 1 dikurang 1 plus 0, sehingga hasilnya adalah 2x plus x pangkat minus 2. Soal yang kedua yaitu masih pada jenis soal turunan aljabar. Jika gx sama dengan 1 per x ditambah x pangkat 3 minus akar dari 2x, maka turunannya adalah, cara mencarinya yaitu yang pertama, gx sama dengan 1 per x ditambah x pangkat 3 dikurang dengan akar dari 2x. Kemudian hasilnya adalah x pangkat minus 1 ditambah x pangkat 3 dikurang dengan akar dari 2x pangkat setengah. Turunannya min 1x pangkat minus 1 min 1 plus 3x pangkat 3 min 1 dikurang dengan akar 2 sama dengan min 1 pangkat min 2 plus 3x kuadrat min setengah akar dari 2x min pangkat minus setengah sama dengan minus 1 per x kuadrat ditambah 3x kuadrat minus akar 2 per 2 akar x sama dengan minus 1 per x kuadrat plus 3x kuadrat minus 1 per akar dari 2x. Catatan, akar 2 per 2 itu hasilnya sama dengan 1 per akar 2. Soal yang ketiga yaitu turunan fungsi aljabar. Turunan pertama dari fx sama dengan x kuadrat dikali dengan 3x min 1 pangkat 3 adalah, diketahui fx sama dengan x kuadrat dikali 3x min 1 pangkat 3. Gunakan aturan turunan dasar, terutama aturan hasil kali dan aturan dalil rantai. Misalkan, U sama dengan x kuadrat, maka U aksen sama dengan 2x. V sama dengan 3x min 1 pangkat 3, sehingga V aksen sama dengan 3 dikali 3x min 1 pangkat 2 dikali 3. Sama dengan 9 dikali 3x min 1 pangkat 2. Dengan aturan hasil kali dalam turunan, kita peroleh bahwa f aksen x sama dengan u aksen v ditambah uv aksen.
sama dengan 2x dikali dengan 3x min 1 pangkat 3 ditambah x kuadrat dikali 9 dikali 3x min 1 dikuadratkan. 3x min 1 kuadrat dikali 2x dikali 3x min 1 ditambah 9x kuadrat sama dengan 3x min 1 kuadrat dikali 6x kuadrat min 2x plus 9x kuadrat sama dengan 3x min 1 kuadrat dikali dengan 15x kuadrat min 2x, sehingga hasil akhirnya adalah x dikali dengan 15x min 2 dikali dengan 3x min 1 pangkat 2. Soal yang keempat yaitu jenis soal untuk turunan trigonometri. Turunan dari y sama dengan 3 sin x min cos x adalah pembahasan. Ingat kembali bahwa fx sama dengan sin x, maka f aksen x sama dengan cos x. Untuk fx sama dengan cos x, maka turunannya adalah minus sin x. Dengan menggunakan fakta di atas, kita peroleh bahwa y sama dengan 3 sin x min cos x, maka turunannya adalah 3 cos x minus sin x, sehingga 3 cos x plus sin x. Jadi turunan dari y sama dengan 3 sin x min cos x adalah 3 cos x plus sin x. Soal yang kelima merupakan jenis soal turunan trigonometri. Jika hx sama dengan 2 sin x plus cos x atau x dalam satuan radian, maka nilai dari h aksen jika diketahui setengah dari pi adalah pembahasan. Ingat kembali bahwa fx sama dengan sin x, maka f aksen x sama dengan cos x. Jika fx sama dengan cos x, maka turunannya adalah minus sin x. Dan menggunakan fakta di atas, kita peroleh hx sama dengan sin x plus cos x. H aksen x sama dengan 2 cos x ditambah minus sin x, sehingga 2 cos x minus sin x. Untuk x sama dengan setengah pi, kita peroleh bahwa h aksen setengah pi sama dengan 2 cos setengah pi min sin setengah pi. Nilai dari cos setengah pi yaitu 0, maka 2 cos setengah pi, maka 2 dikali 0 dikurang dengan 1 sama dengan minus 1. Jadi nilai dari h aksen setengah pi sama dengan minus 1. Kemudian jika kalian ingin berlatih lebih banyak soal lagi, di sini saya menyediakan 10 jenis soal di mana 5 soal untuk turunan aljabar dan juga 5 soal untuk turunan trigonometri.